warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nurhanifa, NIM 2210700185. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dan berpikir kritis pada remaja. Pada setiap harinya, remaja selalu dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang mengharuskan remaja untuk mengambil keputusan. Keputusan ini dimulai dari hal yang sederhana hingga hal yang kompleks, mulai dari memilih baju, memilih menu makanan, sampai memilih teman pergaulan atau memilih jurusan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan pada remaja ini memiliki konsekuensi yang sama dengan orang dewasa karena memiliki dampak yang penting sesuai dengan resikonya. Pengambilan keputusan pada remaja ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu usia, yang kedua kondisi emosi, dan yang ketiga adalah teman sebaya. Nah, yang pertama yaitu usia. Usia ini mempengaruhi pengambilan keputusan pada remaja. Remaja yang lebih tua atau matang usianya dengan karakternya yang bijak akan berbeda hasil keputusannya dengan remaja yang lebih muda, karena remaja yang muda ini biasanya rentan terhadap kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Dia masih labil pas ngambil keputusan gitu. Nah, yang kedua yaitu kondisi emosi. Kondisi emosi ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan pada remaja, karena kalau misal kitanya dalam keadaan emosi yang baik, tenang, hasil keputusannya tuh juga bakalan tepat, bijak, kayak gitu. Kalau kita dalam keadaan marah, itu bakalan mempengaruhi sama pemikiran rasional kita jadi gak bisa berpikir jernih. Nantinya kita bakalan menyesal sama hasil keputusannya, terus kita jadi berandai-andai sama hasil keputusan kita. Tadinya kalau aku kayak gini, aku pasti bakalan kayak gini. Nah, yang ketiga adalah teman sebaya. Teman sebaya ini juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada remaja. Nah, teman sebaya ini bisa membawa pengaruh yang positif, bisa membawa pengaruh yang negatif juga. Misalkan remaja ini gagal dalam masuk ke sekolah impiannya, ke sekolah yang dipengenin gitu. Nah, biasanya teman sebaya yang berpengaruh positif ini bakalan ngasih dukungan, ngasih motivasi, ngasih sumber informasi supaya temannya ini enggak larut-larut dalam kesedihan. Sementara pengaruh yang negatif itu bakalan ngajak yang tidak sesuai norma, kayak minum-minuman, party, kayak gitu. Katanya biar kitanya tenang lah, kitanya enggak kepikiran, kayak gitu. Selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan. Nah, model pengambilan keputusan pada remaja ini menggunakan dual proses ganda. Kalian tahu nggak dual proses ganda itu apa? Nah, dual proses ganda ini simpelnya bagaimana cara kita berpikir, cara otak kita bekerja dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama itu sistem satu itu kesadaran, sistem 2 ini sistem ketidaksadaran. Nah, contohnya buat sistem 1 kesadaran ini, pas kita main gitar, orang yang udah hafal sama chord gitar tuh gak bakalan mikir lagi di mana letak C, di mana letak F gitu. Sementara sistem 2 yang ketidaksadaran itu kita bakalan mikir, kita kan masih belajar, jadi kita bakalan mikir dulu gitu, yang mana yang C, yang mana yang F gitu. Jadi kayak butuh waktu lama buat belajar, buat memahami, buat mempelajari chord gitar tadi. Lalu pengambilan keputusan pada remaja ini dipengaruhi oleh dua sistem kognitif, yaitu analitis dan pengalaman. Analitis ini mempertimbangkan semua kemungkinan buat milih keputusan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdiskusi dan berlatih. Lalu pengalaman. Nah, pengalaman ini yang lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan remaja, yakni dengan mengelola pengalaman yang nyata. Karena di masa lalu kita udah dapat pengetahuan, di masa lalu tuh udah dapat pengetahuan kalau
aku ngambil nomor 2 beruntung, jadinya tahun ini aku bakalan ngambil nomor 2 kayak gitu. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Nah, keterampilan berpikir kritis ini merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan dalam pemecahan masalah. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis di masa remaja dapat membantu kita untuk melihat potensi diri kita, sehingga remaja bisa terlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapinya nanti. Jika keterampilan-keterampilan penting seperti membaca, menghitung ini tidak berkembang pada masa kanak-kanak, masa anak-anak, maka keterampilan berpikir juga tidak akan berkembang pada masa remaja. Jadi nggak menuju ke arah kematangan pada masa remaja. Selanjutnya yaitu manfaat berpikir kritis. Nah, manfaat berpikir kritis ini yang pertama yaitu mampu berpikir jernih dan rasional, meningkatkan kemampuan beradaptasi, mampu menemukan ide dan peluang baru, meningkatkan kreativitas, mandiri dalam menghadapi persoalan, dan mampu melihat masalah dari berbagai perspektif. Selanjutnya yaitu ada 3 keterampilan dasar berpikir secara kritis. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini kita suka mempelajari banyak hal. Yang kedua yaitu skeptis, kita tidak mudah percaya. Yang ketiga yaitu memiliki kerendahan hati, kita terbuka dan tidak gengsi buat mengakui kesalahan kita atau kekurangan kita. Sekian dari saya, semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bahasanya guys.